Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian di Kelurahan Tamanan yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini dapat bersilaturahim sekaligus thalabul ilmi. Mudah-mudahan menjadi amal kita yang makbul, yang diterima Allah Subhanahu wa taala. IPI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, organisasi ini dibentuk untuk menampung orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji agar dapat memelihara kemakruran hajinya. Dulu tahun 1952 pertama kali dibentuk organisasi haji ini di Yogyakarta, namanya PDHI, Persaudaraan Jamaah Haji Indonesia, yang dipelopori oleh Bapak Kiai Haji Matori Al-Hidayah, yang kemudian kegiatannya dipusatkan di PDHI Sasonoworo yang ada di alun-alun utara. Kemudian setelah itu muncullah organisasi penghimpunan orang-orang yang berhaji di banyak daerah. Akhirnya kemudian terbentuklah IPHI, Ikatan Persaudaraan Jamaah Haji Indonesia. Tetapi pengajian ini tentu tidak hanya mereka yang sudah berhaji, yang rawuh, yang diaturi, semuanya. Karena apa? Mensyiarkan syiar haji, supaya setiap orang muslim meneguhkan niatnya untuk bisa menyempurnakan rukun Islamnya, karena haji adalah rukun Islam. Apa yang dimaksud dengan rukun? Rukun itu artinya tiang, cagak. Islam, arkanul Islam, rukun atau tiang-tiangnya Islam itu ada 5. Artinya seseorang itu baru sempurna keislamannya kalau sudah melaksanakan
melaksanakan kelima amalan yang menjadi tiangnya dari agama Islam itu. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat ini ada dua, yaitu syahadat tauhid, ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammad. Itu rukun pertama dari Islam. Jadi tiang paling utama Islam adalah syahadat, persaksian. Nah, persaksian atau syahadat ini harus diilmui, tidak hanya diucapkan. Di dalam surat Muhammad pada ayat ke-19 Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, maka ilmuilah olehmu, annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang harus dan boleh disembah kecuali hanya Allah. Jadi itu harus diilmui. Ini biasanya kalau di desa-desa masih ada orang tahlilan itu kan apa-apanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu fi'il amr, kalimat perintah. Ilmuilah olehmu annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain. Ucapannya la ilaha illallah, perbuatannya bisa syirik. Habis tahlilan terus ujuk dongo datang Nyi Roro Kidul. Ya itu. Padahal larangan la syarikalah, jangan sekali-kali kamu mensyarikatkan Allah, la syarikalah. Yang kedua, syahadat Rasul, kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah yang membawa risalah, kerasulan dan kenabian untuk kita ikuti, kita ittiba kepadanya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kalau kamu sudah mengatakan kami cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, maka ittiba'lah. Ittiba itu mengikuti, meniru dengan ilmu kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala perbuatannya. Karena Rasulullah itu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi la yantiqu 'anil hawa, tidaklah ia Nabi itu berkata-kata anil hawa, karena keinginannya sendiri, karena in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa saja yang disampaikan Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Makanya ucapan Nabi, perbuatan Nabi itu adalah sunnah qaimah. Ya, sunnah yang harus kita ikuti. Allah perintahkan laqad kana lakum
fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri pribadi Rasulullah itu ada suri teladan yang baik. Ini rukun Islam yang pertama, itu zakat. Yang kedua adalah sholat. Seorang muslim kalau sudah bersaksi bahwa Allah itu Tuhannya, dia harus menyembah Allah. Wa'budullah, sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, jangan sekali-kali kamu mensyarikatkan Allah dengan sesuatu. Nah, beribadah kepada Allah itu salah diwujudkan dengan menegakkan sholat. Sholat menjadi tiangnya agama. As-sholatu immaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Fa'amaha faqad aqomadin. Siapa yang menegakkan sholat berarti akan tegak agamanya. Faman tarokaha faqad mati. Jadi siapa yang meninggalkan sholat pasti akan roboh agamanya. Ini penelitian dari Muslim Indonesia Report, ya, penelitian tahun 2024. Ini penelitian tahun ini membuktikan orang Islam di Indonesia yang melakukan sholat 5 waktu hanya 38%, tidak ada separuh. Ya, tidak ada separuhnya umat Islam Indonesia ini yang tertib sholat 5 waktu sehari semalam, hanya 38%. Yang lain ya kadang sholat kadang tidak. Kemudian yang sholatnya mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu sholatnya itu dengan berjamaah di masjid. Nah, menurut Rasulullah itu beliau bersabda, khairus sholati minal mar'i fi baiti illa sholatul maktubah. Ya, sebaik-baik sholat itu dikerjakan di rumah masing-masing. Illa sholatul maktubah, kecuali sholat yang wajib. Jadi kalau sholat wajib itu di masjid, tidak di rumah. Di masjid itu sunnahnya, bukan di rumah. Kalau sholat sunat itu di rumah, lebih baik. Malam, qobliyah, pagi itu di rumah. Itu tuntunannya begitu. Tapi illa sholatul maktubah, tapi kalau sudah sholat wajib itu bukan di rumah tempatnya, di masjid. Ternyata hanya 2% dari umat Islam Indonesia ini yang aktif melaksanakan sholat berjamaah. Dari 270 juta Muslim Indonesia ini yang sholat berjamaah ke masjid baru 2%-nya. Makanya banyak sekali masjid kosong waktu sholat itu. Ya, saya penduduk Tamanan ini berapa? Terus berapa jumlah masjidnya dan sholat di sini? Kira-kira waktu sholat itu berapa masing-masing masjid itu isinya? Kira-kira ya, kalau teliti ya tadi sekitar 2% saja. Kemarin pagi saya di Pacitan, di sana acara Dewan Masjid Indonesia. Laporan dari pengurus Dewan Masjid itu jumlah masjidnya di Pacitan itu ada 900 lebih. Tapi banyak masjid yang baru melaksanakan sholat berjamaah itu 3 waktu saja, subuh,
maghrib isya. Gelora satu banyak masjid tidak ada, yang ada aja tidak ada, gitu. Apalagi yang sholat. Magelang, Bandung naik ke atas itu daerah dekat Paris Van Java dengan Nepal Van Java itu naik ya, dari tadi malam saya jam 9:30 dari Pacitan sampai di sana. Terus tadi saat sebelum subuh kita menyiapkan sarapan untuk para jamaah subuh di Masjid Baitul Muttaqin. Nah, kami membawa rombongan dan bersih-bersih masjid, kita membersihkan masjid, terus membuka dapur umum, kita membawa putra. Untuk apa? Mengajak masyarakat bisa di situ untuk sholat bersama itu. Nah, subuhan kita ada aplikasi sampai jam 6. Nah, di sana memang sholatnya lebih berat subuh karena udaranya dingin, airnya seperti air kulkas dulu. Banyak yang subuh sepi, tapi tadi alhamdulillah ya karena kegiatan ini ya ramai jamaahnya. Jadi sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua dan merupakan tiang utama daripada agama dalam tiap-tiap diri orang yang beriman. Insya Allah amalan yang lain akan ikut baik. Rasulullah mengatakan, ya, itu Rasulullah mengatakan, awalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Amal yang nanti pertama kali akan dihisab oleh Allah itu sholatnya. Idza sholuha sholuha sa'iru amali. Yang sholatnya baik, insya Allah semua amalnya akan menjadi baik. Wa idza fasada sa'iru amali. Jadi kalau sholatnya enggak baik ya kemungkinan amal-amal lainnya tidak akan baik. Nah, sholat itulah yang mencegah dari fahsya dan munkar. Salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Makanya wajar saja di Indonesia ini umat Islamnya mayoritas, korupsinya juga tinggi ya, karena sholatnya belum baik, baru 38% yang sholat, yang jamaah baru 2%. Dan kebetulan yang 2% itu sedikit yang pejabat. Pejabat yang rajin jamaah sholat itu sedikit, padahal yang bisa korupsi para pejabat. Makanya banyak korupsi karena sholatnya tidak baik. Ya Islam, tapi sholatnya tidak baik, maka dia sulit mencegah dari fahsya dan munkar. Kenapa pejabatnya tidak baik? Karena rakyatnya tidak baik. Ya, salatnya juga masih belum baik rakyatnya. Ya, maka nek pilih pemimpin, yang dipilih yang berjuang, yang mau membagi beras, baju dan uang, berjuang. Pemilunya NPWP nomor piro wani piro. Sehingga tidak memilih pemimpin yang baik. Akibatnya negeri yang kaya raya ini dengan rakyatnya miskin. Sampai presiden kita kemarin pidato di Amerika, pidato di Cina, minta bantuan.
25% rakyat saya ini lapar, mencoba tampil ilmu minta sumber rakyatnya yang kelaparan. Lalu ini Pak Prabowo itu pidatonya, wah itu banyak sekali yang menyesalkan. Wong 10 tahun sebelumnya Pak Jokowi, wah Indonesia itu bang maju, bang mau buat mobil SMK, mereknya Dobos mobilnya. Wah mau bangun di kota orang rampung, gitu. Kok sekarang terus rakyatnya lapar, gitu jadi lapar. 25% kata presiden di forum internasional G20 itu menyampaikan rakyat saya ini memimpin negara dengan penduduk yang seperempatnya kelaparan dan miskin. Sedih dengan kita. Bapak Presiden berusaha mau menyediakan makan bergizi gratis. Ning bensinnya dirudake padha wae ngapusi. Omon-omon ya. Makan muda, makan gratis BBM ditarik subsidi. Dosa Pak Prabowo nek itu seperti itu. Borok. Enggak boleh. Janji ngasih makan, jangan kurangi hak rakyat yang lain. Ojo pondok presiden satu, ya seneng ini borok aja. Mau ngelak ojo ditiru, tidak boleh. Karena kepada pemimpin saya berani ngelak-elak Pak. Saya meniru para ulama dulu itu kalau pimpin doa upacara negara itu mendoakan, ya Allah ampunilah dosa pemimpin-pemimpin kami. Oh, pemimpin itu kan, maka dimintakan ampunan dosa pemimpin. Lalu ampunilah dosa rakyat kami, dah itu. Mau rakyat itu dihapusi, sehingga ini ngapusi pemimpin. Mulanya didongake ya Allah ampunilah dosa pemimpin-pemimpin kami. Neng kalau tukang es teh aku rawani, walak gitu. Setiap hari karo penggede nyekukruk neng karo rakyat ngece, ayo rame gus-gusan gitu dia. Jadi rakyat itu menjadi korban ketika sholatnya para pemimpin tidak beres. Maka tidak akan dapat pemimpin yang baik. Karena sholat itulah yang akan mencegah para pemimpin dari al-fahsya wal munkar. Rukun Islam yang ketiga adalah berpuasa Ramadan. Insya Allah tinggal beberapa puluh hari lagi ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berkailah kami di bulan Rajab. Niki pun Rajab dereng pun Rajab ini, nah Rajab ruah terus kosong. Nih para sahabat, para tabiin ini nek ngadepi poso, manahipun saking bahagia remen. Man faroha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Sapa ingkang atine bunga bahagia dengan datangnya Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Allah akan mengharamkan jasadnya dari disentuh api neraka. Soalnya wong tekane sasi Ramadan mesti wong sing iman. Sebab mengerti bulan yang penuh dengan Allah, penuh dengan kebaikan, maka
Nek wong imane ra kuat arep teko poso malah sambat. Wis arep poso meneh to iki. Mila rumiyin ngene arep poso niku wis suasana gembira sudah dirasakan. Ibisasi ruwa nulisasi poso kewajiban kita kudu poso cilawase orang ngombe so tekan sore sarampun sadurunge poso sasi Rejab ya wong muslim ya gembira Allah wis nurunke perintah sholat para min podo bunga matur syukur mring Gusti Allah sasi Rejab tanggal 17 Allah ani balik Kanjeng Rasul Nabi Muhammad kadaruan amrit sani isine alam mangkate saka negara Makkah tekan Masjid Aqsa Palestina. Lalu dan bergembira kita hari Mi'raj telah tiba pendelma di tengah kita hari itu disambut saniki arep Mi'raj sakarepmu ora Mi'raj sakarepmu arep poso ya pono ora ya wis. Sekarang ini beragama itu tanpa antusias. Gregetnya itu kurang sekarang ini beragama itu. Maka tadi menurun umat Islam yang sholat menurun hanya 38%. Belum lagi yang bisa baca Quran sekarang ini 72,2%. Si Z buta huruf Al-Quran 72%. Surai semua Al-Quran. Mungkin orang sing saya begini. Link kita dari coklat menjadi lagi. Jadi itu rukun Islam yang ketiga, puasa. Yang keempat adalah ya, dari zakatul fitrah, zakat fitrah, ada zakat mal, zakat harta, zakat pertanian, zakat ternak. Ya, tapi yang sebetulnya sangat penting bagi negara dan bangsa kita ini yang tidak ditunaikan adalah zakat tambang. Rikas mestinya dari hasil penambangan 20% seperlima itu. Wah, ini insya Allah negara kita kalau zakat tambang ini akan kaya raya, itu 1/5 dari nikel, dari emas, batu bara, perak, gas, minyak. Wah, negara ini kaya raya. Tidak akan ada yang lapar. Tapi zakat ini tidak ditegakkan. Saya Pulau Bangka dan Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini kemarin terungkap korupsi timah di sana itu nilainya 300 triliun rupiah. Koruptornya yang dikorupsi 300 triliun. Saya tanya sama Pak Gubernur di sana. Gub, APBD Kepulauan Bangka Belitung ini berapa? 1 tahun itu anggaran pembangunannya pemerintah itu anggaran belanjanya berapa? 1,3 triliun. Berarti sing dikorupsi kuwi iso nggo 100 tahun.
APBD-nya hanya 1,3 triliun, yang dikorupsi 300 triliun. Kemarin mendukung satu calon seorang pengusaha tambang nikel yang sukses, tapi kalah sama kotak kosong. Karena rakyat ngerti, ya, karena partai itu golek duit, sapa sing bayare akeh urune akeh dicalonke arep jane rakyate ora karep milih. Ini di mana-mana kampanye kotak kosong. Kemarin kotak kosong menang mutlak. Jadi rakyatnya milih kotak kosong tinimbang milih satu. Ya. Zakat ini ditegakkan terutama zakat yang menjadi rakyat itu kekayaan kita, karena memang bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya ini dikuasai oleh negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Begitu bunyinya Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 1. Tapi ini belum dipraktekkan, masih sebesar-besarnya untuk para koruptor. Itu tadi koruptornya 300 triliun, APBD-nya cuma 1,3. Masya Allah. Rukun Islam yang kelima adalah haji. Sekarang ini ada yang salah kaprah. Rukun Islam itu haji, bukan umroh. Maka bapak-bapak, ibu-ibu jangan pernah punya niat, wah nek nunggu haji orang lakon aku rasa haji umroh tidak boleh. Tetap harus ingin keinginan niat berhaji. Dene orang lakon orang dosa, karena haji itu ada syaratnya istito'ah, man istato'a ilaihi sabila. Wajib tumrape sing duweni istito'ah, kemampuan. Istito'ah itu apa? As-sihat wa rihar, awake sehat lan iso le mangkat. Yo tinggalan omah lah, itu baru datanglah kewajibannya. Tidak boleh menghapus kewajiban ini mengganti umroh. Dene aku pengen weruh Mekah Madinah tak umroh. Ning ampun ngantos ilangke niate kepengin haji, karena rukun Islam yang kelima haji, bukan umroh. Nah ini ada mulai salah paham sekarang ini banyak. Aku orang ora haji, aku umroh bae, haji ora. Tidak boleh, tetap harus punya keinginan berhaji. Soal tidak bisa atau tidak mendapat kesempatan karena keterbatasan kuota, karena kemampuan keuangan, karena kesehatan, tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi kalau kita menghapus keinginan itu berdosa. Kita harus ingin haji itu harus menjadi cita-cita kita ini sebagai seorang muslim, bisa menyempurnakan rukun Islam dengan haji. Nah, maka niat ini harus diwujudkan. Kenapa? Satu, bukan soal uang, bukan soal daftar, tapi ilmunya lebih dahulu. Di dalam surat Al-Jinnasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amir. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, sepupunya Nabi ini, kalau membaca ayat ini dibaca mat, ya, fa'adin, tapi dibaca panjang. Fa'adin binnasi bil hajj, bil makna i'lamu. Artinya kalau fa'adin
itu artinya ilmuilah olehmu tentang haji. Jadi jangan bapak-bapak, ibu-ibu itu sinau manasik sok nek wis entuk panggilan. Pak jenengan giliran haji tahun 2025 baru sinau haji. Itu salah. Sejak kecil kita itu harus belajar tentang haji seperti kita belajar sholat. Hasilnya ilmu tata cara berhaji itu juga harus kita pahami. Ini juga salah kaprah, orang itu biasanya baru belajar manasik kalau sudah wis entuk panggilan sekolah kementerian dengan tidak haji, mungkin dan lunasi lagi daftar ngumpul wonten terus do manasik rugi. Karena mengikuti haji itu kewajiban. Kalau yang belum mampu berangkat, ilmunya dulu, bukan wes itu giliran lagi golek ilmu, itu tidak akan sempurna. Maka bin nasibil haji yaktu dari jalan wa'ala kulli dhahir yakin min kulli wajah. Bahkan insya Allah kalau kita mengilmui haji, Allah akan mudahkan untuk pergi haji. Jadi saya dulu SMA itu baca tafsir Al-Azhar. Dijelaskan tadi pendapat Sayyidina Ibnu Abbas tentang fa'adil finna sibil haji, bahwa Sayyidina Ibnu Abbas itu memahami fa'ala itu ilmu ilah olehmu akan haji. Maka saya waktu itu masih SMA belajar tentang manasik haji. Niat nanti haji ilmu itu. Satu hari Kiai Makori Al-Huda itu akan memberikan pelatihan manasik di PDHI Kota Kediri sana. Belakangan karena sakit. Panitianya bingung, pakai motor ini telepon baru sadar masuk. Nah, ini telepon itu nganggo telepon puter yang ini. Halo, masih nganggo pesawat telepon itu raiso. Dan kira ada ngasto handphone untuk ganti, ya tarik ganti itu tidak gampang. Nah, ada salah satu panitia yang kemudian ke rumah saya, Mas, jenengan nyinau manasik manasik itu sudah rawuh manasik sing arep ngisi gerah ra iso rawuh jenengan gantos. Karena saya sudah belajar ya bismillah, saya menjelaskan tentang manasik haji dari jam 9 sampai zuhur. Saya pulang jam 2 siang itu ada tamu dari Kota Kediri namanya Pak Asad yang buat itu. Jadi saya pinjam KTP-nya. Untuk apa, Pak? Waktu itu langsung tahun itu ya, langsung berangkat. Masih ditinggal amplop saya di rumah. Tak buka isinya $2.000 itu saya coba sanggup. Nah ini karena saya mengilmui haji itu, Allah memudahkan jalan. Jadi saya haji pertama itu masih karena mengilmui. Anak saya begitu juga, anak saya waktu itu tahun 2006 selesai sudah di Jepang pulang, ya tabungan saya cukup untuk haji. Kalau daftar sekarang berangkat kapan? Kalau berangkatnya 2019, waktu itu tahun 2000. Yang penting kamu itu sinau. Ini tak kasih buku-buku manasik haji, pelajari manasik dengan baik. Ilmunya dulu. Kemudian dia balik lagi ke Jepang melanjutkan S3. Hari Jumat di Masjid Kyoto di Kota
sebagai Jepang mana sudah waktunya sholat Jumat. Topiknya belum datang karena dari kota Yokohama ke Kyoto kereta apinya ada orang bunuh diri, paspor terlambat. Akhirnya anak saya karena pakai sarung, pakai peci, ya duduk sama gitu bisa khotbah. Nah saya khotbah lagi Ninau Manase ya, khotbahnya kebetulan itu menjelang musim haji, khotbah tentang haji. Kebetulan datang di situ Ali Kobayashi, itu ketua komunitas muslim di Jepang, bilang kamu kok haji ini orang Islam Jepang ada 300 orang dapat undangan haji dari pemerintah Saudi, kamu mau bimbing nggak? Akhirnya tahun itu anak saya malah nggak jadi bayar berangkat haji dari Jepang. Sanggupnya apa? Anak saya yang kedua juga begitu. Waktu itu mau melanjutkan ke Jepang, seperti kakaknya saya jatuh. Pada waktu saat itu bilang ya, wah enak ya kalau bisa tinggal di Mekah ini, bisa sering umroh, haji juga enak ya. Nah, kalau kamu mau ini pelajari, alhamdulillah malah kemudian anak saya yang menjadi perempuan nikah sama mahasiswa yang kuliah di Saudi sana. Tinggal di Saudi, tinggal di Mekah, bisa haji dari sana. Jadi mengilmui haji itu ilmunya. Jadi Bapak Ibu semuanya saya ya menunggu belajar haji itu nanti, belajarlah tentang haji sedini mungkin. Sekarang ada banyak anak-anak TK manasik, alhamdulillah. Anak SD manasik, tapi diberikan pemahaman keilmuannya. Allah akan mudah. Ya, bukan soal uang haji itu, soal panggilan Allah. Kalau kita bersungguh-sungguh mengilmui haji, nanti Allah yang akan memudahkan. Fa'lam anahu la ilaha illallah, dari tentang syahadat. Kalau ini fa'atin bin nasi bil makna fa'lam. Nah sekarang bagaimana dengan orang-orang yang sudah berhaji agar dapat merawat, mempertahankan bekasan asal daripada haji, syukur hajinya itu menjadi haji yang mabrur, haji yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabrurnya itu diwujudkan dengan sesudah berhaji. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 200 dan 201 Allah berfirman, wa qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Wa qadaitum manasikakum, dan apabila kamu telah selesai dengan manasik hajimu, artinya apabila selesai haji, fadhkurullah, maka perbanyaklah kamu mengingat Allah, kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kamu sering menyebut-nyebut, mengingat-ingat akan leluhurmu. Au asyadda dzikra, atau lebih dari itu,
disebut nama-nama lah nenek moyang mereka itu. Oh, nek segoro itu nek segoro segoro wetan kompor. Besok Joko ya. Maka kemudian Allah mengingatkan kalau kamu sudah haji, sebut nama Allah, bukannya berleluhur itu. Makanya zikir itu disunahkan, zikir itu lirik, tidak keras, kecuali zikir haji. Kalau zikir haji harus keras, yaitu yang disebut dengan talbiyah. Tidak boleh kita itu talbiyah dibatin sampai Allah. Rasulullah beri contoh talbiyah itu harus lantang, bahkan kalau perlu sampai serak suara kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, itu asyadda dzikr. Ya. Supaya nama Allah disebut melebihi kerasnya dari menyebut nama leluhur-leluhur dulu yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Maka kalau orang pulang haji, orang yang sudah berhaji, yang mabrur itu ditandai zikirnya kepada Allah lebih banyak. Itu manasikakum fadkurullaha dzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Orang yang berhaji, yang mabrur hajinya, dia lebih sering ingat kepada Allah. Eling lawas sehingga hidupnya berhati-hati karena ingat kepada Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi la fil laili wan nahari la ayatin alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Jadi orang-orang yang berhaji itu menjadi ulul albab, orang yang cerdas berpikirnya, yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia selalu mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Ketika berdiri ingat Allah, ketika duduk ingat Allah, ketika berbaring ingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan selalu memikirkan apa yang diciptakan oleh Allah di langit dan di bumi, sehingga dia mengatakan Rabbana ya Tuhani ma khalaqta hadza, tidak ada yang kau ciptakan yang sia-sia, semuanya bermanfaat. Ya. Itu namanya ulul albab. Itu ciri orang yang mabrur hajinya menjadi ulul albab, orang yang selalu mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Yang kedua, ciri orang yang mabrur hajinya itu disebut oleh Imam Zakaria Al-Ansori punya sifat waro. Waro itu belakang. Maksudnya membelakangkan dunia, mengedepankan yang akhirat. Membelakangkan yang fana, mengedepankan yang pokok. Mendahulukan yang abadi daripada yang sementara. Orang yang berhaji itu doanya kalau mabrur itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 201 tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, doanya satu untuk dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikan kepada kami kebaikan-kebaikan dari dunia ini. Berilah rezeki yang baik, rumah yang baik, mobil yang baik, pasangan hidup yang baik, anak yang baik, penghasilan yang baik. Itu yang diminta. Fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah, nanti di akhirat juga diberikan yang baik-baik saja. Diberikan surga Al-Firdaus yang paling tinggi, ya, yang paling tinggi, yang akan diwarisi alladzina yarithuna al-firdaus. Kemudian yang ketiga, waqina adzabannar, lindungi aku dari api neraka. Jadi satu doa untuk dunia, doanya untuk akhirat. Dua, Rabbana fid dunya hasanah. Yang kedua Pak, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi orang yang warok, orang yang mampu hajinya itu sing dipikir dunyane itu dua kali mikir akhirat, sekali mikir dunia. Wis ora kadungan, tegesipun wis ora hubud dunia. Wong sing hajine mabrur luwih nengenke, luwih pentingke akhirat. Ya. Karena akhiratnya dua yang diminta, dunianya hanya minta satu. Ini Imam Zakaria Al-Ansari menafsirkan ayat ini. Jadi kalau hajinya mabrur akan membekas menjadi jiwa yang warok, yang zuhud, yaitu orang yang di dalam hidup itu dunia yang dipikir sapertelon sekadar bisa, ya, hidup di dunia itu cukup, tapi yang dikejar adalah akhirat. Waqtabi bima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dalam surat Al-Qasas ayat 77 itu. Waqtabi, carilah olehmu apa? Daral akhirah, kebahagiaan di kampung akhirat nanti. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Jangan lupakan nasibmu di dunia. Nah, tapi kalau orang yang belum zuhud, kualik kono nyambut gawe sing sregep ning aja lali salat, zakat, aja lali poso. Padahal perintahnya kejarlah olehmu akhirat, aja lali dunyamu. Ning kula panjenengan sami malah sing akhirat sing ning aja lali. Yang saja dikejar tidak dikejar, bisa tekane. Ora apa-apa, sing penting ora lali salat, ora lali zakat, ora lali poso. Padahal perintah Allah waqtabi. Maka kalau perintah akhirat Allah menggunakan kalimat bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u akhir-akhir siro, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan yang seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Mula iki kono ndak mangkat sekolah, iki wis jam 6:30. Wong tuwa kaya anake ning wis jam 11:30 ora kon nagihake ning masjid. Iki wis 11:30 ono selak dulur.
dan sholat sekolah rawat telat sholat telat bangun. Nah ini rapopo nih saya mana wes kaji kok sholatnya telat, tidak boleh. Kalau haji yang mabrur sholat itu aja telat. Hati-hati awasnya bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Semakin banyak orang yang berhaji di tamanan ini mestinya masih terbang. Ojo nanti dari kasih tomat, mangkate tobat mulai umat. Nah, mulai kasih lah yang mesin tenek. Aku kira harus oke ganjaran itu mengabdi. Orang yang pulang haji itu dia pasti akan lebih memperhatikan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Labbaik, kalau dipanggil Allah itu labbaik sendiko segera. Labbaik Allahumma labbaik. Dengan penuh antusias menyambut. Oh Pak Kaji kok wis Ramadan ora greget. Malah sambat kok yo kan sarep poso yo. Nah, kalau orang yang mabrur hajinya itu alhamdulillah wis sarep poso dan direncanakan kegiatan supaya di Ramadan yang penuh amal, penuh makna ya. Oh ini aku ngapake Quran ping pira besok Ramadan iki tak luwe. Aku ingin tarawih bolong ora. Jadi kalau kita melihat misalnya contoh ya, saya itu tahun 92 itu pertama kali saya umroh Ramadan. Saya turun dari Bandara Madinah, menjelang maghrib dan habis asar itu, sudah barang-barang saya turun, biro ngurusin. Kirim hotel kami semuanya jamaah saya bawa dulu. Sholat maghrib di Masjid Nabawi sekaligus buka puasa di sana. Kita baru mau masuk halaman, udah anak kecil itu pada lari-lari mendatangi kita bawa parfum. Waktu itu saya kira mau nawani, mau jualan parfum. Ternyata kita ini cuma diolesi parfum kepada perbulan. Jadi di sana itu ada tradisi tahlil memuliakan orang yang berpuasa. Itu orang puasa dikai wangian, dimuliakan. Muliake wong puasa. Begitu saya masuk masjid, tangan saya itu gandeng nama orang laki-laki Arab juga, terus disuruh duduk. Itu karpetnya Masjid Nabawi itu ditutupi plastik transparan itu, di situ sudah bertumpuk-tumpuk makanan, ada nasi bukhori, nasi mandi, ya, di situ sudah ada roti nan, ada roti sarwa, ada ya macam-macam makanan, rutop, kurma segar, es krim, komplit takjilannya. Begitu azan, mulut saya ini disuapi pakai kurma segar oleh yang laki-laki tadi, sampai diulang oleh untuk buka puasa. Setelah makan, karena mau lapar perjalanan 10 jam di penerbangan, puasa banyak. Saya mau berdiri untuk sholat maghrib, sapu saya ini diseliwang. Masih uang. Saya takbir Allahu Akbar wis 100 iki piro. Apa tak kesetan kurang $200 Amerika. Nah, di sholat saya datangi orang tadi. Kenapa karena saya kuat? Dia mengatakan karena kamu mau makan buka yang saya sediakan. Orang itu kemudian mengatakan, mengutip sebuah hadis Nabi yang panjang, tapi tengah-tengahnya itu ada kalimat begini: Man fakoroso iman fihi, karena lahu maghfiratan li dunubihi,
wa raqabati minan nar. Barang siapa yang mau memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan itu, lahu maghfiratan lidzunubi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, wa raqabati minan nar, dan dia akan dibebaskan dari api neraka. Dan orang itu ya mendapatkan banyak kebaikan, termasuk pahala puasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa, yang makan buka puasa. Harinya saya tanya kepada Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, orang lama dari Al-Jazair yang punya halaqah di Masjid Nabawi, tentang hadis ini. Dia mengatakan sahih. Oh, berarti selama ini yang saya dengar, saya pahami di Indonesia ini memberi buka puasa itu sedekah. Makanya biasanya di masjid itu yang buka puasa sedikit, karena dianggap itu sedekah. Jadi orang yang kaya tidak mau makan di masjid. Itu sedekah bulan. Yang kedua, sekedarnya. Jadi terus sekedar membatalkan poso. Tapi orang sana itu memahami hadis itu, sopo sing ngekeki pangkat poso dari Ramadan, lahu maghfiratan lil. Mereka berlomba-lomba mencari penghapusan dosa dan mencari pembebasan dari neraka dengan memberi buka puasa. Jadi rebutan orang yang mau makan buka puasanya, maka dia nunggu kalau orang datang ditarik loh. Nanti kalau enggak ini makanan yang saya sediakan. Jadi kan mereka berebutan boleh wong sing gelem dan buka puasa, tapi kita urut boleh wali. Antusias sekali berburu orang yang berpuasa lebih kapan. Nah, pulang saya ceritakan kepada jamaah Masjid Demokratian, ayo kita rubah Masjid Karyan, buka puasa kita gerakkan. Jangan hanya anak-anak atau warga miskin saja. Siapa yang kita ajak, kita saling memuliakan orang yang berpuasa di suku yang baik. Mulai tahun itu sampai sekarang, alhamdulillah tahun kemarin setiap sore 5.000 piring kita sediakan. Itu dana untuk buka puasa ditemukan itu hampir 2 miliar itu satu. Berarti ya bisa membuat masjid. Antusiasnya orang yang memberi buka puasa maupun yang datang untuk berbuka puasa di Semarang. Itu pengalaman yang saya ambil tahun 93 di Masjid Nabawi itu, terus saya tularkan, ayo kita buat di Jogja itu seperti di Madinah itu. Kalau buka puasa orang berebut memberi buka puasa, bagaimana semangat untuk memberi buka puasa. Dan ini bukan sedekah biasa, ini ta'zimul shaim, memuliakan orang yang berpuasa. Makanya pakai piring ya, supaya apa? Masih ada habis lagi yang lain. Sebab kalau nanti buka puasa itu cuma snack atau pakai jus, jangan-jangan cuma setelah busnya pulang dan berjamaah maghrib malah naik omah, dusnya tidak naik omah dengan bukan dusnya isinya itu ya keluarga. Padahal ada hadis riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, man shallal maghriba wal isya'a fi jama'atin hatta yanqudiya syahrul Ramadan faqad asobba lailatul qadar. Barang siapa yang sholat maghrib dan sholat isya dengan berjamaah di masjid hatta yang dia sahur Ramadan, dan itu dikerjakan sepanjang bulan Ramadan, faqad asobba lailatul qadar, sungguh
dia mendapat bagian dari Lailatul Qadar. Nah, kita selama ini boleh Lailatul Qadar di akhir Ramadan, malam sing ganjil. Padahal kalau ingin dapat bagiannya jelas itu kalau kita tidak bolong bersama maghrib dan isya sepanjang bulan Ramadan, faktor asoba, sungguh kita akan dapat baik bagian Lailatul Qadar. Karena salah satu dari maghrib dan isyanya pasti jatuh di Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin. Pahala amal kebaikannya lebih dari berbuat baik 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Ya. Jadi kalau kita maghriban di masjid, isyaan di masjid selama Ramadan, salah satunya maghrib isya itu jatuh Lailatul Qadar, berarti sholat maghrib dan isya kita itu sama dengan kita sholat maghrib dan isya terus tanpa henti sepanjang 83 tahun. Kalau 10 tahun kita tidak bolong, berarti sama dengan 830 tahun. Makanya dulu ya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu umurnya pendek-pendek, tapi nanti surganya lebih tinggi dari umat Nabi-Nabi sebelumnya. Karena tidak ada Lailatul Qadar bagi umat Nabi lain, hanya ada bagi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umurnya pendek, tapi tiap Ramadan Allah memberi bonus. Siapa yang mau beramal dan jatuh pada malam Qadar, pahala kebaikannya itu disamakan dengan berbuat baik 83 tahun lebih. Nah itulah keunggulan Nabi Muhammad itu adanya Lailatul Qadar umatnya itu. Umat Nabi Musa nggak ada, umat Nabi Isa nggak ada, umatnya Nabi Adam nggak ada Lailatul Qadar itu. Karena Lailatul Qadar itu adalah hari diturunkannya Al-Quran pertama kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Rasulullah menjelaskan, unzilal Quran fi jumlatin wahidah, inda rabbil izzah ila baitil izzah fis sama'id dunya. Yang dimaksud Lailatul Qadar itu turunnya seluruh wahyu Al-Quran dalam satu kesatuan yang lengkap, yang utuh, dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu turun dalam satu malam. Turun dari mana? Inda Rabbil Izzah, turun dari sisi Allah yang sama hidupnya, diturunkan ke Baitul Izzah yang terletak di langit dunia. Itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nanti tsumma ja'ala Jibril yunazzilu ala Muhammadin bi khirahi. Nah, nanti baru malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad pertama kali di Gua Hira, itu bulan Ramadan. Jadi nuzul Quran itu bukan turunnya wahyu pertama. Nuzul Quran itu turunnya seluruh wahyu Al-Quran lengkap, 114 surat, 6.666 ayat di malam Qadar, turun dari Rabbul Izzah ila Baitil Izzah fis sama'id dunya. Itulah yang disebut Lailatul Qadar. Siapa yang bertepatan beribadah dengan saat yang sama dengan turunnya malam Qadar ini, pahala kebaikannya lebih khairun min alfi syahrin. Nah, makanya mulai malam itu maghrib isya, kalau subuh hatta matahari sudah tidak masuk lagi malam, makanya tidak ada Lailatul Qadar di waktu subuh. Makanya man sholal maghriba wal isya'a hatta yang budiya syahrul Ramadan faqad asobba. Semoga kalian itu kemudian yaitu puasanya, maka
sampai 7 angkatan waktu itu menjelang Isya baru rampung itu, karena kalau sekali nggak cukup karena 5.000 orang. Nah akhirnya nggak usah pulang Isyaan sekali. Kita ini kadang-kadang keliru sholat maghrib ning omah, sing sunat malah jamaah tarawih itu diutamakan, padahal lebih utama berjamaahnya yang wajib tadi. Tarawih aja nganti telat, ning maghribane ning omah. Niku nek cara Gus dianggap wong goblok. Nek ora goblok, ora wani karo baru bantu mesra. Jadi yang wajib ini Lailatul Qadar. Nah, maka terkait dengan kegiatan ini, monggo TV keamanan ini, mari kita gerakkan masjid-masjid kita ini tinggal berapa puluh hari lagi Ramadan, persiapkan dengan baik supaya Ramadan tahun ini benar-benar menjadi Ramadan yang penuh kebaikan dan barokah bagi kita. Siapa tahu Ramadan ini Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Gak ada yang menjamin kita masih ketemu Ramadan tahun ini, apalagi Ramadan berikutnya. Kalau dulu menjelang Ramadan itu di desa belum ada listrik saja udah direwangi gawe ting bunyi ini. Itu baru pring dibolongi kayak kaleng, itu tangan di kaleng. Kayak minyak tanah itu dipasang yang ganggang, ya untuk menyambut Ramadan. Ya. Sebetulnya itu kan semangat man faroha bidukhuli Ramadan. Saya kemarin itu hari Rabu, saya itu diundang untuk mengisi acara silaturahmi nasional pengusaha properti di Jakarta. Nginep di hotel mewah besar itu, semuanya sudah bertabur lampu dan hiasan Natal. 25 Desember memperingati Natal. Semarak di mana-mana, hotel, restoran, toko, mall, semuanya sudah berhias. Kita ini mau Ramadan pokoknya nanti kritik. Ya, masjidnya orang apa-apa, lampu ini sih mati. Kalau dulu saya ke situ main poso itu kerja bakti mau ubah poso itu kan. Pikir apa kali cuti itu loh pikir. Tak abang itu biar zaman itu. Apa ini saya penting ubah poso. Ya masjid kerja bakti dipel bersih masang. Saat ini besar poso ke situ ya tetap pakai baik. Rasa antusiasme itu sepertinya menurun menghadapi Ramadan. Ambil-ambil terus menurun goreng gawe bumbu. Tapi bukan soal itu, soal kegembiraan, antusias menyambut puasa itu mungkin kita jaga. Monggo haji Bapak Ibu yang dapat kesempatan. Kemarin hikmah kita melihat tanah suci itu kita tularkan supaya kesuciannya itu tular ke masjid kita, semarak ya masjid-masjid kita, jamaahnya penuh antusias. Syukur kalau bisa buka puasanya niru di Masjid Nabawi tadi, pertumpuan makanan enak-enak, sudah disangoni, itu mesti reaksi maksudnya. Iya betul. Ya, meskipun dalam kemampuan kita, tapi kita berusaha untuk membuat gairah orang menyambut Ramadan ini. Semangat menyambut, jangan malah susah dengan pergi Ramadan, besar kosong. Mari buatlah
suasana Ramadan itu suasana yang penuh semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang tinggal saya kira tidak sampai 80 hari lagi di Ramadan. Semoga kita persiapkan dengan baik. Dan Allah berikan umur kita sampai bisa bertemu Ramadan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang longgar, sehingga di bulan Ramadan kita bisa banyak berbuat kebaikan. Dan mudah-mudahan ya kalau Allah tidak memberikan kesempatan bisa dipanggil lebih dahulu, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Demikian Bapak Ibu semuanya. Sudah ini saya mau pamit ya, saya sudah subuh ini. Subuhan masih dengan Pak Sodikin ini kemarin. Di subuh Pak saya pamit dulu, saya ke Pacitan. Kemarin habis subuh langsung saya ke Pacitan sampai sore jam 3 dari Pacitan langsung ke Magelang, tadi malam setengah 10 sampai Magelang. Tadi jam 6 dari Magelang langsung ke sini. Cuma lewati Jogja saja. Ya, saya masih pakai gini karena udaranya dingin di atas kan. Mohon maaf ada salah dan khilafnya. Qul qawli hadza wa nastaghfiruh innahu huwat tawwabur rahim.